PPKM susah cari pacar. Iya. Makanya kamu tadi cerita putus pacar mau nangis, emang kenapa putusnya gimana sih? Cinta. Aku pernah kan collab YouTube sama Billy Saputra, abis aku dibilang-bilang lonte lah apalah, Sikar. Yang kamu khawatirin kalau ketemu bapak apa? Kamu takut apa? Ya. Hai guys, hari ini kita mau berbincang-bincang sama Dinar Candy. What's up bro? Dinar Karos punya YouTube. Yeah. Nih aku hari ini ngobrol sama Dinar Candy. Dinar Candy dalam suasana kebatinan yang berbeda ya guys. Iya, tapi lumayan kehibur sama Karos. Oh, terima kasih loh. Iya, Oke. Jadi Jadi kalau 1 sampai 10 tingkat stres kamu sekarang berapa nih? 7. 7 deh. 7. Kemarin aduh hampir 11. Hampir loss. Jadi apa yang agak bisa mengurangi, membantu kamu apa tuh? Ya gini, kayak pergi ketemu orang, keluar ketemu orang. Nah itu tuh mulai kayak kelupain. Tapi kalau malam-malam nih udah mau tidur, aduh capek, mau makan, mau tidur, keinget lagi, aduh nggak mau makan lagi Oh gitu, gara-gara kasus itu ya? Kayak kalau keinget tuh tertekan karena kan belum pernah kena kasus hukum yang sampai diciduk polisi gitu, deg-degan. Kamu diciduknya tuh gimana sih, sampai gambarkan? Kita kan nggak ada videonya. Kayak gimana sih? Enggak sih, maksudnya tuh kayak ya ada nih tok Dinar Candy gitu. Dapat nomor aku kan, aku teleponan sama salah satu polwannya, kayak Dinar yuk ikut, baik-baik sih pencidukannya. Itu waktu pas daerah Blok M di tempat teman. Nah aku tuh kayak, ini kenapa sih teman-teman artis tuh banyak yang ngubungin aku kan, kayak Dinar kamu tahu nggak dicari polisi tahu, kamu gitu, masa gitu, emang aku ngapain? Aku nggak tahu kasusnya tuh bakal sebesar itu. Terus ya gitu, pas diciduknya ya dengan baik-baik, nggak ada pemaksaan, karena akunya kayak mau mempertanggungjawabkan kan, kayak aku nggak lari gitu aja. Siapa yang pertama kali kamu telepon? Pertama kali aku telepon nggak ada. Hah? Nggak ada? Kan kalau mau nelpon orang tua ya jangan ketahuan orang tua, bahaya. Maksudnya kamu minta tolongnya ke siapa? Enggak ada, tapi banyak artis yang hubungin aku. Banyak, kayak Dinar gimana kamu gini-gini. Cuman aku kayak aduh bingung ya. Dan tiba-tiba banyak lawyer yang datang. Itu bener-bener kalut-malut banget, harus kayak aku bingung. Artis banyak yang ngehubungin, terus tiba-tiba lawyer banyak yang datang. Nah itu jadi bingung. Sama yang mana nih ya gitu iya, ya. Gitu. Akhirnya kamu pilih sama Bang Fahmi. Bang Fahmi itu setelah aku udah keluar. Oh gitu. Jadi di dalam kamu bingung nih mau bingung. Aku takut salah langkah kan, karena kan itu suasananya panas banget, takutnya lawyernya ada yang mau nyerang juga kan, itu kan ada yang berbeda pendapat kayak gitu, karena kan Dinar posisinya sekarang ngalah, terus Dinar mengakui bahwa itu salah, dan Dinar kooperatif, dan Dinar minta maaf. Dinar maunya soft aja gitu, nggak usah ngelawan gitu. Jadi kamu tuh nggak ada yang kamu telepon, nggak tahu juga mau siapa yang mau ditelepon, bener-bener sendiri. Karena aku nggak mau nyusahin orang kan, kayak aduh takutnya tuh disangkanya kan sama artis ini nggak pernah komunikasi, tiba-tiba aku kena masalah, aku komunikasi sama dia. Jadi aku merasa udah deh, hadepin dulu sendiri, ini gimana proses hukumnya aku jalanin aja dulu kayak gitu. Ya kesiksa mah kesiksa, Karos kan diinepin. Iya. Semalam. Aduh ya ampun, kamu tuh main ke rumah teman-teman siapa sih? Asik. Ada teman-teman ada. Kenapa kamu main ke situ tuh, emang lagi ada jadwalnya atau karena kamu dicari-cari orang, kamu stres kamu ke teman itu? Oh enggak, justru aku nggak tahu bakal ada masalah sebesar ini. Jadi aku kayak ya udah main-main aja ke rumah teman. Biasa aja tuh. Biasa aja. Teman kamu panik nggak tuh? Pada panik semua. Jadi aku kan kayak shock aja dulu, kayak bengong, kayak bingung gitu ya. Sebesar ini kasusnya. Kayak sampai ada teman-teman yang datang nengok pada nangis. Kata kok siapa yang nangis? Si Berliana Lovel ada tuh, selebgram YouTuber juga kan dia. Terus si Cadel tuh nengok. Denis. Dia nengok. Baik banget. Nengok bawa makanan. Oh ya ampun. Aku juga ya, si Denis kok baik gini, nggak tahu loh di belakang ternyata dia baik. Iya emang dia baik. Ya kenapa sempat foto kan berdua terakhir sama dia kan? Oh iya itu di Bali. Di Bali. Oh Denis, itu siapa lagi yang datang? Enggak, kalau yang nelponin ya adalah beberapa banyak artis ya? banyak. Cowok-cowok ada? Ya ada. Mantan pacar? Oh nggak ada mantan pacar, nggak ada. Gila nggak? Dinar Candy. Mantan pacar nggak ada yang halal? Nggak ada. Ih, ya ampun.
ampun. Terus. Abis itu udah nih. Kamu kan berapa hari nggak bisa tidur? Sampai sekarang ya? Masih? Enggak, sekarang bisa tidur ya. Kayak aku sekarang tuh kayak lari kayak nge-gym gitu biar capek, biar bisa tidur gitu. Aku paksa. Enggak. Sebenarnya kalau kemarin kan alasan kamu adalah stres gitu ya. Coba ceritain. Stresnya kamu tuh kayak gimana sih? Apakah stresnya kamu kan, sebelum pas PPKM ya? Pas stres itu kan orang ada yang bisa menanggulanginya, mungkin dia bisa ngehandle atau ada teman bisa diajak cerita. Aku tuh bener-bener sendiri, jadi kayak Ajay, adik-adik aku nggak mungkin aku curhat ke mereka, tapi kan mereka tidak mungkin ngasih solusi, ya kan? Nah terus ya 4-5 bulan inilah aku stres, terus udah stres ya dari putusnya pacar. Kapan tuh putus? Mungkin sekarang udah 5 bulan ya, waktu itu 4 bulan. Pokoknya ya dari 5 bulan tuh aku mulai stres, putus dari pacar, terus ya gitu ada pekerjaan baru. Aku kan kayak ikutan film-film gitu karena itu susah banget. Oh iya yang di apa sih namanya sama tuh? Vero Walando ya, ada. Iya aku lihat. Itu susah banget ternyata. Dan aku di situ ya karakternya di situ kan beda. Ya beda, harus ya ibaratnya gini, dari DJ ya kalau talk show gini kan sejam. Itu bisa satu episode tuh 2 hari Karos, bayangin. Itu yang aku nggak biasa, tapi aku butuh duit kan buat makan, buat kehidupan aku, buat ngidupin keluarga. Ya aku ikut film juga. Terus aku kayak ada beberapa kerjasama sama pengusaha-pengusaha. Nah di situ tuh mereka mau pakai ide-ide aku. Ada sih kayak ada yang udah jalan, ada yang masih baru pertemuan gitu. Ternyata tuh lama-lama tuh numpuk di aku. Aku kayaknya nggak bisa handle ini karena aku biasanya cuma nge-DJ, dapat uang udah segampang itu. Jadi lebih sibuk, lebih banyak planning, nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Tapi kalau Dinar dapat uang banyak belum masih kayak misalkan Dinar punya uang, aku taruh sini. Nah ibarat kata nih Dinar belum balik. Masih nyangkut tuh? Nyangkut semua. Oke, yang ketipu udah tuh 1,2 M ya. Ini nyangkut berapa? Ya ada lah Karos kalau yang nyangkut. M juga? Ya kalau disatuin menjadi M, tapi kalau Dinar bisa jalanin ini untung, harusnya. Ya kan itu masih di kertas, belum di kantong. Belum. Jadi ya. Terus kamu itu satu pemicu stresnya itu. Terus outletnya apa biasanya? Kamu biasanya kalau stres tuh melakukan apa atau kelihatannya ngapain sih? Ke pantai. Buat ilangin stres aku. Jadi aku sempet bolak-balik ke Bali, terus kan dibilangin masa stres bolak-balik ke Bali. Berarti kamu punya duit dong, bolak-balik ke Bali itu semuanya free. Kan kita kan punya sosmed buat upload gitu-gitu free, itu kayak barter. Terus ya aku tuh sering ke Bali sampai teman aku ada YouTuber Yudis, namanya Yudis Ardana. Neng, kamu bolak-balik terus ke Bali, kamu gendeng ya, lagi gendeng bolak-balik Bali. Dia aja terus bisa bilang begitu ya, kamu lagi stres gitu. Iya lagi gendeng ya, kan aku tuh kalau lagi stres ya udah yang teman-teman YouTuber yang sering ngajak call, aku video call, kak aku di Bali. Lo kok minggu kemarin di Bali, lo ke Bali lagi gitu. Yang paling berat dari PPKM ini apa sih buat seorang Dinar? Kan ada tuh orang-orang yang kalau ada yang orang yang harus ketemu orang karena dia PPKM nggak bisa gampang keluar, jadi itu jangan bikin dia stres. Ada lagi yang dia stres karena nggak bisa kerja, nggak bisa beraktivitas. Ada juga sebenarnya nggak apa-apa karena memang dia orangnya introvert. Kalau kamu yang berat apa sih? Perubahan dalam kebiasaan kamu yang berat? Perubahan dalam kebiasaan karena kan biasanya yang kita keluar terus. Kan kalau ini juga kalau meeting kayak Zoom meeting. Tapi ini tuh pekerjaan aku berat, tapi aku tuh tidak bisa langsung ke lapangan aja deh. Ayo kita hadapin. Ini jadi mumet di sini semua. Kayak orangnya gini-gini. Orangnya harus gerak gitu ya kamu ya. Jadi kalau cuma gini mengendap lama jadi stres. Oke. Terus kalau kamu kan biasanya gitu, postingan-postingan kamu kan selama pandemi ya, entah cari pacar, minta dilamar. Postingannya kadang-kadang apalah posenya. Itu outlet stres juga atau emang kamu begitu? Ya outlet stres lah, kalau nggak stres mah ya langsung aja cari pacar. PPKM susah cari pacar. Itu juga masalahnya. Iya. Makanya kamu tadi cerita putus pacar mau nangis, emang kenapa putusnya gimana sih? Cinta. Cinta, aku tuh kan kalau cinta lagi ini cinta, tapi aku mikir ini tidak baik, aku putusnya langsung minggat. Kamu? Iya, karena menurut aku itu udah nggak sehat hubungannya. Kenapa nggak sehat tuh, gimana, nggak cocok? Maksudnya aku cinta sama dia, tapi dianya itu kayak banyak ngelarang aku, kayak syuting tuh nggak boleh Karos. Syuting nggak boleh, misalkan syuting sama Karos boleh, tapi syuting sama cowok-cowok, itu ngamuk. Aku pernah kan collab YouTube sama Billy Saputra, abis aku dibilang-bilang lontek lah, apalah.
Oh, posesif ya orangnya. Posesif. Jadi kan aku harus mendapatkan uang, kecuali dia kan ngasih uang ke aku kan enggak. Dia nggak ngasih duit? Enggak. Aduh, Dinar, udah dia desperate cari pasangan, punya pacar, nggak kondusif ya situasinya. Jadi itu ya banyak sekali masalahnya berarti Tertekan. ya. Oke. Ini satu lagi aku obrolin sama Dinar. Dari aku kenal Dinar sejak tahun berapa ya Dinar ya? Iya, dari cabe-cabean. Dari cabe-cabean banget dibawa sama Andika. Babang Tampan ya kan dulu ya. Nyanyi lah apa. Nah, itu ada banyak cerita tentang Dinar Candy yang bolak-balik tuh dia ditipu macam-macam ya. Rekaman dibawa, uang dibawa kabur, label rekaman. Terus ada yang ngutang sama dia, ya dia baik banget, dia suka minjem-minjemin uang, itu nggak balik duitnya ya kan. Jadi kalau boleh ditelusuri berapa kali kamu sudah mengalami ketipu? Banyak kayaknya. Ada 10 kali. Serius? Iya, kalau dihitung itu banyak. Apa yang kamu pelajari sih akhirnya dari semua itu? Ada nggak? Aku tuh suka ngasih kesempatan ke orang. Kayak padahal dia penipu, tapi dia tuh kadang-kadang balik lagi ke aku, kok baik ya dia tuh, mungkin dia udah berubah. Terus aku kayak ya udah kasih kesempatan nih. Karena kan aku tuh kayak aku tuh punya link Karos, kayak aku tuh punya trust sama misalkan link-link pengusaha atau apalah gitu. Aku punya trust. Jadi kadang-kadang pengusaha ini tuh kayak, Dinar, aku mau endorse ini, cariin ya artisnya ini. Ya udah aku bantuin kayak gitu-gitu. Oh, ini Bang kayaknya artisnya baik nih. Gini, tapi ternyata akhirnya nginjak aku gitu-gitu. Gitu. Jadi selain sering ditipu, kamu pun sering ditusuk dari belakang. Tapi nggak apa-apa, tapi abis itu tuh misalkan dia dihianatin sama orang, tiba-tiba nanti kebuka lagi pintu lain. Oh, ada rezekinya abis itu. Oh, misalnya nih contoh ya, satu-satu nih kita. Waktu kamu ketipu di label rekaman yang dari bapak kamu kasih duit tuh, itu kan itu. Gantinya apa waktu itu? Bukan ganti ya, apa? Pintu rezeki yang kebuka pintu apa? Pintu rezeki yang kebuka ya Dinar yang nge-DJ itu. Nge-DJ kan rame. Oh, DJ sampai luar negeri gitu ya? Iya, seminggu 4 kali dulu di Indonesia doang. Terus belum ke luar negerinya, mas tuh kayak Asia tuh ya kalau Dinar nge-DJ ya udah Dinar tuh kan ada nominasi. Nah sekarang tuh Dinar di Asia tuh ranking 9 yang semua cewek. Yang ranking satunya dari dari Blackpink tuh dari mana sih? Dari Korea. Dari Korea gitu-gitu. Dan Dinar tuh ranking 9. Jadi kalau di Asia itu kalau mau mainin DJ ya udah nggak asing lagi, udah Dinar gitu. Dinar Candy udah. Dulu masih ingat nggak ketipunya berapa? Yang mana tuh? Yang pertama. Oh, yang Andika mah 60-80-an lah. Itu bapak tapi yang bayarin. Disebut namanya. Iya. 60. Tapi sama Babang Tampan udah nggak ada masalah. Udah nggak ada masalah ya. Kayak ya udah lupain lah, udah masa lalu udah aja. Jadi pokoknya ketipu 60, gantinya dia dapat karir baru sebagai DJ yang pemasukannya lebih dari itu ya. Terus pernah ketipu apa lagi? Apalagi ya kalau yang perintilan kayak misalkan aku mau bikin merchandise kaos. Bikin merchandise kaos, tiba-tiba malah uangnya diambil, merchandise-nya nggak keluar, gitu-gitu kayak buat terus si kaosnya itu kan buat dijualin gitu lagi kan, terus nggak keluar. Itu rugi berapa? Itu mah murah, kayak 10 juta, 10 bikin juta. Berapa pieces gitu ya. Terus yang gede lagi ada nggak yang gede? Ya yang gede itu yang mobil 1,2 ini, barusan ini? Iya. Kalau yang ini lagi dijalanin belum tentu ketipu kan ini. Maksudnya gimana? Ada kemungkinan. Dia udah spare. Duitnya udah nyangkut 1M lagi nih. Tapi belum jalan, masih baru proses ya. Tapi ini mah jalan, tiap bulan ada. Oh, yang ini jalan nih, tiap bulan katanya belum masuk kantong duitnya. Tapi belum balik modal ya? Belum, masih jauh. Bisnis apa sih? Ya, boleh diceritain? Ada ya? Nanti kalau Dinar udah, Karos aku udah pakai mobil sport nih, rumah aku udah gede banget. Apa yang membuat kamu memutuskan menjalani bisnis itu? Karena iming-iming? Nggak iming-iming, aku pengen belajar semua. Oh, pengen belajar? Maksud aku tuh gini, aku tidak mau menyesal di masa tua nanti. Jadi aku just do it, Dinar. Jadi kamu nanti pas 40 tahun atau 35 tuh, kamu nggak menyesal pas masa muda kamu tuh. Ya ibarat kata nanti aku miskin atau kaya nantinya tuh aku nggak menyesal karena aku udah pernah belajar ini aku tahu kalau bisnis ini tuh bakal rugi, tahu aku orang kayak gini tuh nipu gitu. Kan kamu yang kemarin yang ketipu tuh bisnis yang jual beli mobil kan, rental juga ya, rental mobil ya? Rental. Nah ini sekarang bisnis di bidang apa? Makanan online. Ada. Apalagi nih Dina? Ada. Nanti tapi Dinar tuh kalau misalkan kayak ketipu ini Dinar nggak mau diramein kan bisa aja kalau buat. Kenapa nggak mau diramein? Aku takut menyerang lagi si orang itunya. Kayak misalkan Dinar laporin, tiba-tiba menyerang. Nyerang kamu? Misalkan pencemaran nama baik lah, disangka perusahaannya menipu gitu. Itu kan nanti itu bakal pelik. Aku tahu bakal pelik, nggak mau.
Jadi kamu lebih baik merelakan 1,2 M-nya? Ya nggak merelakan juga, tetap nagih lah. Ya karena kamu udah di blok. Ya ada manajer aku. Manajer kamu masih nggak di blok? Enggak, tapi ada cicilannya tuh kayak 2 juta. Dia tahu, dia tuh tahu hukumnya. Jadi kalau misalkan Dinar ke apa namanya itu, bukan ahli pidana, apa sih namanya tuh kalau Perdata. Kalau masih ada angsuran masuk kayak 2.500.000 itu dia kan masih ada itikat membayar. Iya, tapi itu sebulan 2 juta. Astaga. Itu jadi bisnisnya tuh kayak gimana sih, maksudnya kamu naruh duit tuh rental mobil mungkin? Rental mobil tuh kayak DP. Itu 1,2 tuh DP. Waktu itu Alphard 2 sama New Camry 1. Oh, itu buat disewa-sewain. Cuman kan waktu pas aku lihat pernah dia itu kayak si mobilnya tuh di lock semua. Gara-gara nggak kesetoran, mungkin karena dianya main berondong. Nggak bayar itu leasing ya maksudnya? Dia main berondong. Cewek udah 45 mungkin 50, tapi pacarnya masih 28, umuran aku. Kamu bisa percaya dia karena dia look like rich, kayak look like rich. Kelihatan seperti kaya ya? Iya. Kelihatan seperti kaya. Barang-barangnya branded. Kenal di mana? Itu dikenalin sama temen, tapi temen aku lancar waktu itu bisnisnya sama dia. Sampai sekarang dia masih lancar? Kalau dia udah kayak abis kontraknya, udah pergi. Udah balik modal dia? Iya. Kamu aja yang apesnya? Iya. Oke, terus itu, jadi karena jadi itu berarti baru-baru banget ya kenal ya? Pokoknya hati-hati buat, kalau di, bukan Jakarta sih, kota-kota besar, kayak orang-orang yang kelihatan kaya raya itu mau menipu lebih banyak maksudnya. Lebih mungkin ya, karena kita percaya sama penampilannya. Nah ini sekarang yang partner-partner yang lain, ini kenal di mana nih? Oh, yang sekarang lagi jalan? Kalau ini sih ada sama orang trans juga. Kalau ini sih kayaknya aman, kalau yang ini ada ya? Ada, aku sama orang trans. Mudah-mudahan aman ya. Jadi apa ciri-ciri dari yang kamu pelajari nih? Apa yang harus kamu waspadai kalau melihat orang untuk diajak bekerja sama? Kayak dia menjanjikan, misalkan kalau di investasi menjanjikan bunga lebih besar, nggak make sense. Kayak tiba-tiba kita tergiur, wah bunganya 20%. Di bank aja kalau kita naruh paling berapa? 2% atau 3% gitu setahun. Iya setahun, 7% ya sekarang ya? 7%. Tahun. Iya, itu bisa sebulan 20%. Wah aku mau. Itu berarti resikonya gede juga. Resikonya gede. Terus gitu. apa lagi? Terus ya orang-orang yang kelihatan hambur-hambur duit, kayak nggak mikir. Tapi nggak jelas kerjanya apa gitu? Nggak jelas kerjanya apa, itu harus diselidiki. Terus diwaspadai juga? Waspadai. Oke, gitu ya. Makin pinter berarti kamu sekarang ya? Pinter, lumayan lah. Tapi kalau dirayu-rayu lagi, mau juga. Jadi kamu ada kemungkinan misalnya nih, yang pernah kebohongin kamu, terus ketemu lagi berapa tahun kemudian, terus dia melakukan atau minjem duit ngajak bisnis lagi, kemungkinan kamu percaya lagi? Enggak lah. Kalau yang sekarang enggak lah. Sekarang enggak? Enggak. Yang kemarin-kemarin ada yang kayak gitu? Ya kayak yang dulu di label kan kelihatan labelnya juga nggak maju gitu. Oh, jadi kalau nipu tuh akhirnya kamu rugi, cuman mereka lebih rugi lagi karena bisnisnya mungkin juga nggak jalan. Mungkin kayak kena ini azab lah ya. Terus kan kamu juga pernah selain ketipu itu juga ketipu cowok juga pernah kan? Sering? Oh itu mau udah diikhlasin lah. Iya itu berapa miliar waktu itu? Oh enggak miliar. Yang dulu yang cowok yang pernah ngasih cincin apa itulah segala macam tuh. Aku lupa deh yang itu. Astaga, dia ditipu aja sampai lupa. Yang sampai kamu sakit. Oh. Itu apa sih ceritanya? Aku juga lupa. Itu mah pas kuliah. Oh, pas kuliah. Itu dijodohin, akunya nggak mau. Bukan yang sama bule itu. Oh, sama bule ini. Lupa gua. Udah kamu lupain ya? Itu mungkin traumatis kali ya jadi kamu lupain ya? Dia pernah kayak ngontak-ngontak aku terus, cuman aku merasa udah kamu ini cuman kayak ngomong besar doang. Oh iya, penipu itu ngomongnya besar, tinggi banget. Tinggi banget. Dia pernah kesini, pernah ini, pernah ketemu itu, pernah ngapain gitu ya? Yang kayaknya terlalu wow gitu ya? Pakai sepatunya 300.000. Antara sepatu mau omongannya nggak nyambung. Nggak nyambung, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang mahal semuanya, padahal itu buat kayak narik kita. Padahal itu sewaan juga semuanya ya. Iya, waspada lah, waspada. Terus kamu katanya aku dengar-dengar kamu tuh kalau jadi pacar juga adalah tipe pacar yang bucin. Suka ngasih barang ke pacar? Enggak ngasih barang, kayak aku tuh kayak coba kita kan udah pacaran bisa 3 bulan, bisnis yuk gitu. Pacarnya diajak bisnis? Diajak bisnis kan cuma pacaran doang ya, kalau nggak ada kemajuan ngapain pacaran?
Ya, sendiri. Salah dong kalau lain kali nih gini. Kalau udah pacaran nih lama, bukan ayo bisnis dong, jangan. Gimana? Uang saku dong, udah lama pacaran nggak ada uang saku gitu ya nggak sih? Ya kelihatan nggak mampu gimana? Aku kan kayak ngasih kesempatan cowok, yang maksud tuh yang kamu misalkan tidak kan gitu nggak pede. Terus kamu yang modalin gitu? Iya, ayo kalau kamu bisa berubah, karena aku tuh percaya gini. Aku tuh percaya orang biasa itu kalau dia mau berjuang dia bisa sukses gitu, bisa kaya. Karena aku tuh kenalan kayak beberapa bos apa gitu yang punya klub lah, yang apa. Dia tuh bener-bener dulunya tuh kayak pengamen lah. Tapi itu kan kemauannya dari dia, bukan kemauan dari pacarnya. Iya sih. Iya, jadi ada yang dipelajari lagi nggak dari kehidupan pacaranmu yang? Ada, jadi makanya sekarang kalau pacaran gitu, aku kayak ngehindar dulu aja. Oh, banyak sih cowok yang kayak ngedeketin, cuman nggak ada, masih patah hati juga ya? Nggak patah hati, sekarang udah ke ini sih, udah mulai samar. Ah, tadi cerita aja mau nangis. Enggak juga, udah mulai samar karena kan aku udah kayak ketemu cowok terus, kayak ketemu buat ini doang, buat kenalan doang. Nggak mau pacaran tapi udah ketemu cowok. Ya? Ketemu kayak buat ngelupain yang sebelumnya, ketemu tapi nggak aku ambil. Kamu tipenya gimana sih kalau misalnya habis putus tuh langsung cari pacar lagi kah atau enggak, diem nunggu dulu lama? Sebenarnya. Cuman kalau bisa sebulan nggak bisa lupain, aku harus bisa kontrol diri aku nih, samarin rasa itu ya ketemu cowok. Ketemu cowok tapi nggak dipacarin? Enggak, kayak ketemu doang. Oh, ketemu doang. Berapa lama sih biasanya kamu move on-nya? Setahun. Lama ya? Lama kan, aku setia, asik. Pernah punya pacar reboundan gitu nggak? Cari pacar gara-gara habis putus dari ini? Ya udahlah. Oh enggak pernah. Nggak pernah? Oke. Pacar paling toksik yang kayak apa? Dia sering nih pacar toksiknya. Enggak, yang kemarin itu paling toksik. Itu lebih toksik dari yang sebelum-sebelumnya? Yang sebelumnya mau bunuh diri juga. Jadi pernah pacar kamu modelnya kayak apa? Satu yang pernah mau bunuh diri, itu cowoknya. Atau kamu yang bunuh diri? Dia yang mau bunuh diri pakai tali sepatu. Tapi dia videoin, terus dikirim ke Lambe Turah. Jadi kamu putusin dia mau bunuh diri pakai tali sepatu? Tali sepatu anjing, serem juga cowok ya, ngapain bunuh diri pakai tali sepatu? Jadi tuh modal toksik yang kalau kamu putusin atau apa dia ngancem-ngancemnya menyakiti diri sendiri ya? Iya, terus ini apa? Itu orang sini atau orang luar? Amerika. Itu yang orang Amerika. Iya. Yang pernah motret kamu, foto-foto itu dia. Dia. Akhirnya dia ketika kamu putusin dia nyebarin foto-foto kamu itu. Iya, tapi untungnya tuh Instagram kan nge-delete kalau foto itu. Oh iya, itu ada satu lagi. Terus apa lagi? Toxic yang ini yang overprotective ya? Oh iya, yang terakhir ini. Yang terakhir itu yang nggak boleh kerja. Nggak boleh kerja. Nah, terus aku makan apa ya, gila sih. Iya, tapi nggak ngasih duit. Terus ada lagi pacar yang model apa lagi? Berapa kali sih kamu punya pacar? Enggak, sedikit itu aja sih. Cuma 2 itu? Yang toksik ya. Yang toksik? Yang lain mah biasa aja ya? Biasa aja, putus karena baik-baik gitu ya? Aduh, jadi besok ke depannya kamu cari yang kayak apa? Sekarang aku harus, kayaknya aku kayak cewek-cewek lain yang kaya, yang ganteng. Aku kemarin sempet kayak nggak usah ganteng, nggak usah kaya gitu, kayak udah yang jelek aja. Kenapa? Yang jelek biar setia gitu, ternyata gak ada yang jelek itu setia, gak ada. Astaga, gak ada. Bahkan sekarang yang gak kaya pun belum tentu setia. Iya, ya udahlah, daripada rugi ya udah yang ganteng, yang kaya raya. Iya, bukan kaya raya, mungkin dia pokoknya ulet bekerja kali ya. Iyalah, punya gitu. Ya, punya, ya benar, ada niat untuk kerja lah ya. Iya, gitu minimal kan? Bayarin makan aku lah. Kapan rencana mau ketemu bapak? Belum. Udah kepikir belum mau kalau mau ketemu mau ngomong apa? Belum ngomong. Ya kamu udah kepikir. Jadi ngomong itu sama mamah doang. Jadi mamah yang nenangin bapak. Terus kalau ketemu mau ngomong apa? Nah itu masih bingung sih. Kapan rencananya mau pulang kampung? Belum berani. Kan di sana masih kayak namanya orang kampung langsung ngejudge gitu, dan jarang nonton TV itu yang berita seutuhnya gitu loh. Ya udahlah. Pornografi, berarti si Dinar begituan sama cowok, tersebar, disangkanya gitu. Terus masih di dalam lagi. Ya udah, mudah-mudahan setelah kamu muncul di TV orang tahu lah. Nah itu, tadinya aku nggak berani sebenarnya, kayak aduh gila, takutnya jadi panas lagi kan ini. Takut salah ngomong apa gitu ya. Takut salah ngomong, cuman aku harus beraniin diri ya bahwa aku tuh ya di luar. Aku kooperatif dan wajib lapor. Wajib gitu. Lapor sekarang statusnya gitu ya. Ayo coba latihan nih, aku bapak. Nggak sanggup ya, nggak, beda dong. Masa bapak rambutnya panjang. Masih karena. Yang kamu khawatirin kalau ketemu bapak apa? Kamu takut apa? Ya apa ya, takut mengecewakan.
Takut kecewa. Terus? Tapi ya gimana ya, aku tuh pengen tahu segala hal gitu loh Kak Ros. Aku pengen mencoba segala hal. Bukan hanya materi, tapi kan pengalaman hidup itu mahal ya. Jadi aku coba semuanya. Mahal banget. Gitu. Masih mau pakai bikini? Masih. Di mana pakainya? Di pantai. Di pantai. Ya kan temen-temen aku tuh orang luar juga kan banyak. Iya, orang iya. Indo ya lebih banyak, tapi Oke. orang luar kan kayak DJ itu kan bergaulnya pas sama Iya, orang iya, luar. iya. Jadi itu menurut mereka biasa aja. Oh iya. Ya itu cuman kayak lagi nggak pikir panjang karena kamu pikir ya itu biasa aja. Iya. Dan keadaan itu ya aku ya stres, ya nggak bisa dipungkiri. Ya itu lagi nggak mikir bener lah emang deh ya. Oke. Jadi tetap akan pakai bikini di pantai. Kalau nggak di pantai? Kolam renang. Atau di Amerika kali ya. Iya. Pokoknya di tempat-tempat yang banyak yang pakai bikini. Dinar, makasih banyak udah sharing cerita. Matur nuhun, Kak Dari Ros. pengalaman hidupnya dia tuh banyak banget ya, ternyata kita Iya, nanti kan bisa belajar cerita, banyak juga. nanti Dinar kalau udah 35, 40 nanti aku cerita lagi. Nah, sekarang kamu umurnya berapa? 28. Si muda, ya kan? Ya kan Kak Ros masih gua harus tahu semuanya dong. Nggak Tapi yang penting kan harus. Dinar enggak Nggak harus. yang penting Dinar enggak mencuri, Betul. enggak nyakitin orang, Betul. enggak jadi pelakor. Betul. Apalagi ya? Enggak bunuh apalagi ya. Oh, iya, oke. Yang pokoknya itulah yang nyakitin orang aku hindarin. Iya. Ada lebih baik lagi kalau kita tuh bisa belajar dari pengalaman orang lain ya. Tapi kan kalau belum pernah nyemplung ke situ mah nggak tahu itu pengalaman kayak gimana. Udah percaya aja sama pengalaman orang lain. Mah ada orang pengen nyemplung sendiri. Ada sih mungkin ya, kayak dia nih modelnya ada ya. Nggak percaya gitu. Ya udah biar Dinar aja yang belajar. Kita belajar dari Dinar aja ya untuk menghindari. Aduh. Aku jadi testernya ya. Dinar, makasih ya sharing ceritanya. Matur nuhun, Kak Ros. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Obrolan ketawa-ketawa tapi di dalamnya tuh ada banyak pelajaran. Oke? Nyalain lonceng, nontonnya berkali-kali ya. Diulang terus, Gila, Kak Ros terus punya ulang. channel YouTube.